Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Supriyanto dan Ibu Bulan Kusuma Dewi. Apa kabarnya di siang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang ini dalam rangka kegiatan observasi pengamatan terhadap pelaksanaan praktek kucing. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nani Wijayanti yang bertindak sebagai observer atau pengamat, dan rekan saya Pak Supriyanto sebagai Kuci dan Ibu Bulan Kusuma Dewi sebagai coach. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan ini sebagai observer, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengenai rubrik observasi yang tentunya akan saya amati pada kesempatan ini, yaitu terlaksananya tahapan-tahapan tirta pada praktik kucing yang akan Bapak Ibu lakukan. Lalu yang kedua adalah kemampuan dasar kucing yang harus dimiliki oleh seorang coach dan kompetensi yang akan dikembangkan pada pelaksanaan kucing berikutnya. Baik Bapak Ibu, saya akan tanya kepada Bu Bulan terlebih dahulu sebagai coach. Pertanyaan yang saya ajukan ini sebagai pertanyaan pra-observasi. Baik Bulan, saya menanyakan pertanyaan pertama, yaitu kemampuan kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kemampuan coaching yang akan saya kembangkan pada praktik coaching kali ini ada 3, Ibu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya Ibu, dari ketiga kemampuan tersebut, manakah hal yang spesifik yang ingin diobservasi pada praktik coaching kali ini, Bu? Pada kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik pada kompetensi pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana ketercapaian indikator kompetensi sebagai seorang coach? Baik, indikator ketercapaiannya saya berharap nantinya saya sebagai coach mampu menjadikan coaching mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi, serta coaching dapat memunculkan ide-ide baru. Begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya persilakan Bu Bulan Kusuma Dewi dan Bapak Supriyanto langsung saja untuk mempraktekkan praktik kucing. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Baik, terima kasih Ibu. Akan kita mulai kegiatan praktik coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Supriyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bulan. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabarnya alhamdulillah luar biasa baik, meskipun ada sedikit masalah. Baik, alhamdulillah baik. Baik. Baik, alhamdulillah baik, walaupun ada sedikit masalah begitu ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyanto karena pada siang hari ini Bapak Supriyanto sudah hadir pada Google Meet sesuai dengan janji kita sebelumnya ya Pak ya, bahwa kita kali ini akan melaksanakan coaching selama 20 menit begitu. Baik Bapak Supriyanto, untuk memulai kegiatan coaching kali ini, kira-kira di 20 menit ini kita mau ngobrol apa ini Pak?
Ya, terima kasih Bu Wulan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Wulan untuk mengikuti coaching pada siang hari ini. Sesuai dengan perjanjian kita di tempo hari akan melakukan coaching. Pada sesi kali ini saya memiliki beberapa masalah, tapi yang utama adalah masalah di dalam pembelajaran, yaitu di kelas 4 ada siswa kami nama Santoso itu ketika pembelajaran, satu, dia tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, belum bisa lancar baca tulis, dan yaitu terkadang dia itu membawa hal-hal seperti rokok, ataupun dia juga sering keluar kelas tanpa izin, dan itu tentu sangat mengganggu dalam pembelajaran di kelas 4 seperti itu. Baik, jadi Bapak Suprianto itu memiliki sebuah masalah bahwa salah satu siswa Bapak yang bernama Santoso itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran tadi ya Pak. Terus kemudian ternyata belum begitu lancar dalam membaca, bahkan kadang membawa rokok begitu ya Pak ya di sekolah. Nah Bapak, apa yang Bapak inginkan di akhir percakapan kita nanti Pak? Tentunya di akhir percakapan ini yang saya harapkan adalah saya dapat mengatasi permasalahan yang saya alami. Nantinya Santoso bisa menjadi murid yang baik, yang bisa bertanggung jawab pada dirinya, dan tentunya berhasil di dalam prestasinya, artinya dia mampu mengikuti pembelajaran yang saya harapkan, seperti itu. Amin, amin. Semoga nantinya kegiatan coaching ini itu memberikan manfaat ya Pak ya, bisa menemukan solusi-solusi dari masalah Bapak terkait dengan siswa Bapak yang bernama Santoso. Nah Bapak, tadi Bapak sudah bercerita sedikit mengenai masalah Santoso, bahwa Santoso itu tadi belum lancar membaca, sering pada saat pembelajaran itu di luar, begitu ya Pak. Nah kira-kira menurut Bapak, kenapa kok Santoso sampai melakukan hal tersebut? Kenapa sih Santoso sampai tidak fokus ketika pembelajaran? Kira-kira kenapa ya Pak? Kalau menurut saya, Santoso tidak fokus dalam pembelajaran itu yang pertama adalah dia tidak mendapat perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Ini terbukti ketika saya melakukan yaitu pemanggilan kepada orang tua Santoso ketika Santoso melakukan kesalahan di sekolah, itu orang tuanya selalu tidak hadir. Padahal kami sudah menitipkan surat itu kepada siswa kami untuk menyampaikannya kepada orang tua Santoso untuk diadakan pembimbingan atau pendekatan kepada orang tua mengenai permasalahan yang telah dilakukan oleh Santoso, agar kami sekolah, pihak sekolah, dan Bapak Ibu guru juga mendapatkan solusi yang terbaik untuk mendidik Santoso agar lebih baik, seperti itu. Baik Bapak, tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa orang tua itu sebenarnya sudah diberikan surat ya Pak ya, untuk bisa pihak sekolah itu berkomunikasi dengan wali murid, tetapi surat itu dititipkan ke teman Santoso ataupun siswa yang lain, dan ternyata orang tua dari Santoso itu tidak datang ke sekolah. Nah ini Bapak sudah cross check belum, kira-kira surat yang dititipkan ke siswa apakah sampai ke orang tuanya Santoso? Mungkin tidak sampai, atau memang tidak ada tanggapan ataupun tidak ada respon dari orang tua Santoso, begitu Pak? Surat yang saya saya cross check pada anak yang saya titipkan, yaitu yang bernama dia. Setelah saya titipkan, dia konfirmasi bahwa surat itu sudah disampaikan kepada orang tua Santoso di esok harinya. Tapi ya memang itu tadi, orang tua Santoso mungkin karena kesibukannya ya sebagai seorang petani, juga sebagai seorang penggergaji kayu, mungkin karena dia sangat sibuk sekali di pekerjaan-pekerjaan itu, akhirnya mereka tidak hadir ke sekolah untuk mengikuti yaitu arahan dari sekolah mengenai permasalahan yang terjadi pada anaknya yang bernama Santoso. Oke, baik. Jadi sudah di cross check, ternyata sudah tersampaikan ya Pak ya. Tapi karena orang tua dari Santoso itu sibuk begitu ya, terlalu sibuk bekerja sampai-sampai kurang memberikan perhatian pada anaknya begitu ya Pak ya, untuk hipotesis awal. Nah Bapak, dari segi pembelajaran
mungkin adakah pengaruh begitu Pak terhadap Santoso yang menjadi penyebab Santoso seperti sekarang ini? Menurut saya dalam segi pembelajaran, saya sudah melakukan pembelajaran dengan metode dan bahan ajar yang sudah sesuai, ya, sudah bervariatif. Ketika ini saya lakukan, ketika asesmen, ketika evaluasi, putra-putri kami di kelas 4 itu 70% mereka sudah mendapatkan nilai di atas KKM, artinya mereka sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Berarti di sini ada miskomunikasi. Artinya apa? Yaitu Santoso itu sendiri terjadi permasalahan pada dirinya, kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia itu ketika saya melakukan evaluasi, asesmen baik pertanyaan secara lisan ataupun pertanyaan secara tertulis, itu tidak menunjukkan indikasi yang baik. Artinya dia selalu di bawah KKM seperti itu. Oke, baik. Berarti dari segi pembelajaran, metode pembelajaran seperti itu tidak ada masalah ya Pak ya. Terbukti dari siswa-siswa yang lain itu ternyata mereka itu tuntas begitu ya Pak ya, bisa mencapai dari nilai dari kriteria minimum yang ada di sekolah seperti itu ya Pak. Nah Pak, adakah penyebab lain Pak selain dari orang tua, dari kurangnya perhatian orang tua, adakah penyebab lain yang mengakibatkan Santoso melakukan hal tersebut Pak? Kemungkinan besar penyebab yang lain adalah pergaulan Santoso yang saya lihat ketika, karena satu dusun dengan saya yang saya amati itu, Santoso itu sudah dengan pada orang dewasa. Apalagi ketika ada tontonan dangdut atau ada tetangga yang punya gawe ya, yang punya hajatan pernikahan seperti itu, saya lihat itu mereka Santoso itu sudah bergabung kepada mereka. Akhirnya mereka itu Santoso itu terbawa. Misalkan Santoso itu ini merokok seperti itu karena ada tetangga atau orang-orang remaja-remaja yang sudah dewasa itu dia justru mengajari Santoso yang tidak baik seperti itu. Itu juga termasuk Baik. ketika di luar sekolah seperti itu. Baik, berarti pergaulannya kurang tepat gitu ya Pak ya, tidak dengan seusianya. Mungkin ini bisa karena tadi ya Pak ya, balik ke penyebab awal yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Nah Bapak, apabila dari skala 1 sampai 10 Pak, skala 1 itu adalah orang tua yang sama sekali tidak memberikan perhatian kepada anaknya, acuh begitu, sedangkan skala 10 itu adalah orang tua yang memperhatikan anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan bimbingan. Kira-kira apabila Bapak berikan skala itu 1 sampai dengan 10, orang tua dari murid Bapak tadi itu berada di skala berapa Pak? Kalau mengikuti skala bahwa 1 adalah tidak ada perhatian sama sekali dari orang tua dan 10 adalah ada perhatian, maka di sini saya menitik beratkan pada skala 5. Ini karena orang tua Santoso tidak perhatian, misalkan tadi tidak melakukan pengawasan terhadap pergaulannya di luar sekolah, juga tidak memiliki perhatian di sekolah, ketika ada surat pemanggilan juga tidak datang. Artinya ini cenderung orang tua Santoso acuh tak acuh, atau bahkan dia tidak sempat untuk mengikuti perkembangan Santoso baik dari segi mental, karakter, dan pendidikannya seperti itu. Baik, masih berada di tingkat ataupun skala 5 saat ini ya Pak ya. Jauh dari maksimal ya Pak, maksimal adalah 10. Nah, padahal Bapak menginginkannya orang tua dari Santoso dengan segala perilaku Santoso saat ini, Bapak inginnya orang tua dari Santoso itu berada di skala berapa Pak? Atau adanya peningkatan untuk sampai di skala berapa Pak? Dari kejadian ini saya harapkan skala untuk perhatian orang tua Santoso adalah di angka 7. Artinya sudah ada peningkatan seperti itu. Tidak di skala 10 Pak, maksimal loh Pak. Kalau di angka 10 saya rasa ini kurang tepat karena cukup sempurna, apalagi di kesibukannya orang tua Santoso seperti itu, saya rasa tidak memungkinkan. Tapi harapan saya di angka 7 itu adalah angka yang realistis, artinya orang tua Santoso itu minimal dalam 1 minggunya itu dia
sudah meluangkan waktu minimal beberapa jam seperti itu untuk memperhatikan pembelajaran Santoso, peningkatan perkembangan baik mental maupun pemikiran yang seusia Santoso seperti itu. Baik, berarti paling tidak berada di skala 7 terlebih dahulu ya Pak ya. Tidak muluk-muluk sampai skala 10, paling tidak bisalah memberikan perhatiannya ke anaknya berada di skala 7 tadi dengan identifikasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Supri. Nah, Pak Supri sebagai orang tua kedua ya Pak, karena Pak Supri adalah guru dari Santoso, kan pastinya orang tua kedua nih Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan rencana ke depan untuk bisa orang tua Santoso ini memberikan perhatiannya tadi di skala 7 seperti itu Pak? Apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya akan lakukan di tahap selanjutnya adalah agar Santoso itu bisa mendapat perhatian. Yang pertama adalah saya akan melakukan yaitu kunjungan langsung, yaitu pendekatan kepada orang tua Santoso. Harapan saya melakukan komunikasi yang baik, tentu nanti dengan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua wali murid diharapkan nanti terjalin kerjasama yang baik, yaitu orang tua Santoso bisa memperhatikan Santoso lebih panjang lagi, lebih baik lagi seperti itu. Yang kedua adalah yaitu melalui bimbingan langsung kepada Santoso seperti penambahan jam, mungkin ketika jam istirahat atau jam-jam di luar pelajaran, itu menambah jam pembelajaran untuk melatih Santoso dan membaca dan menulis. Karena Santoso ini sudah beberapa kali dia itu tidak naik kelas, dari kelas 1 sampai kelas 4 ini sudah beberapa kali, bahkan ada 3 kali mungkin dia itu tidak naik kelas. Untuk itu harus ada pembimbingan khusus agar tidak terlambat. Yang ketiga adalah yaitu melakukan pendekatan pribadi kepada Santoso untuk membenahi karakter, yaitu biar Santoso itu nantinya tidak salah pergaulan mulai pendekatan dengan teman-temannya, mungkin seperti itu. Baik, bagus sekali Bapak Supri. Jadi sudah ada ide-ide cemerlang ya Pak. Tadi yang pertama adalah melakukan kunjungan langsung. Saya sangat setuju tuh Pak, karena dengan kunjungan langsung pastinya Bapak memastikan benar-benar surat itu sampai, kemudian bisa langsung berkomunikasi seperti itu ya Pak dengan orang tua dari Santoso. Kemudian tadi rencana yang kedua adalah akan memberikan tambahan jam pelajaran ataupun sejenis seperti les seperti itu ya Pak, terkait Santoso yang masih memiliki keterbatasan dalam membaca. Kemudian selain itu Pak, kita kan juga perlu Pak mengetahui dari sisi pribadi Santoso, mengetahui bagaimana kok kenapa bisa sampai seperti ini. Itu bagaimana Pak? Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengetahui informasi pribadi dari Santoso itu Pak? Untuk mengetahui pribadi Santoso, yang pertama setelah kami melakukan kunjungan nanti di rumah, tentu kita menggali informasi kepada orang tuanya. Terus nanti yang kedua adalah melakukan sinkronisasi, yaitu apa yang sudah disampaikan orang tuanya apakah sama dengan yang disampaikan Santoso itu sendiri. Artinya nanti pendekatan secara pribadi untuk menggali Santoso untuk jujur apa yang dialaminya, apakah ada masalah di dalam keluarganya, apakah ada masalah dalam pergaulannya ketika dengan teman-temannya, apakah dia pernah dibully atau apa tidak. Artinya di sini pendekatan secara pribadi kepada Santoso sangat penting untuk mengetahui akar permasalahan dia itu, kalau istilah orang Jawa itu ndablek, artinya dia tidak mengikuti pembelajaran, dia tidak fokus seperti itu. Nanti melakukan yaitu pendampingan individu selain tadi tambahan seperti itu. Baik Pak, dari 3 rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan itu, tidak mungkin kita akan melaksanakan ketiganya secara bersamaan ya Pak ya. Tentu ada yang lebih dahulu kita lakukan seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira dari 3 rencana aksi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Supri, mana dulu Pak yang akan dilakukan dan kapan Pak Supri akan memulainya? Dari ketiga rencana ini dalam waktu dekat ini yang paling urgent, yang paling penting adalah yaitu saya akan melakukan kunjungan silaturahim kepada orang tua, karena dukungan orang tua, terus support orang tua kepada anak didik itu sangat penting.
untuk memotivasi, untuk membangun komunikasi juga untuk menumbuh kembangkan perkembangan yang lebih baik untuk itu. Yang selanjutnya adalah yaitu melakukan tadi itu pembimbingan secara khusus, yaitu melakukan les privat secara individu kepada siswa dalam belajar untuk membaca lancar dan menulis secara bagus seperti itu. Baik. Berarti kunjungan ke rumah Santoso untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya akan Bapak lakukan kapan, Pak? Untuk kunjungan kepada orang tua Santoso kemungkinan akan saya lakukan pada hari Senin yang akan datang di minggu depan, ya, mengingat sudah sangat urgent sekali permasalahan ini dapat teratasi dengan cepat dengan melakukan kunjungan dengan koordinasi dan komunikasi kepada orang tua. Sebenarnya saya harapkan orang tua Santoso memberikan perhatian lebih kepada Santoso sehingga Santoso di bulan-bulan yang akan datang itu sudah menunjukkan indikator yang baik, yaitu artinya Santoso sudah bisa fokus dalam belajar, juga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Itu harapannya seperti itu. Baik Bapak. Oke, dari rencana aksi tadi Bapak juga sudah menyampaikan akan dilaksanakan pada hari Senin ya Pak ya. Semakin cepat semakin lebih baik ya Pak, sehingga kita setelah mendapatkan informasi dari orang tua, nanti Bapak Supri bisa merencanakan aksi ataupun program-program yang lain tadi yang berkaitan dengan masalah dari Santoso itu ya Pak ya. Nah Bapak Supri, selanjutnya ya Pak, dari rencana yang sudah Bapak ucapkan tadi, yang sudah Bapak identifikasikan tadi, tentu Bapak harus menjaga komitmen tersebut ya Pak ya. Nah apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Dalam sebuah rencana untuk ke depan yang tadi sudah sebagai tujuan sasaran itu sama-sama menjadi baik, tentu alangkah baiknya adalah adanya komitmen. Komitmen ini tentu komitmen bersama, tapi yang utama adalah komitmen dari saya pribadi dalam melakukan pembimbingan kepada Santoso itu benar-benar saya jalankan dengan baik. Artinya ketika saya sudah merencanakan untuk melakukan kunjungan, saya juga harus mengunjungi rumah orang tua Santoso itu untuk melakukan komunikasi dan pendekatan secara individual kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah komitmen dari orang tua Santoso setelah nanti sudah terjalin kerjasama dan titik temu antara sekolah dengan orang tua untuk melakukan pendampingan dan memberikan solusi yang terbaik. Tentu komitmen orang tua itu juga sangat utama untuk dikembangkan, bahkan untuk ditingkatkan. Yang ketiga adalah menjalin komitmen dari Santoso sendiri, yaitu siswa kelas 4 itu. Kami melakukan pendampingan pada bimbingan, tentu dia juga harus anak kami itu Santoso juga harus komitmen untuk melakukan perbaikan. Artinya setelah nanti kelas menuju kelas 5 itu dia sudah lancar membaca, juga sudah komunikasi dengan baik, juga sudah bisa fokus dengan pembelajaran. Yang terakhir adalah itu komitmen di sekolah, artinya penanggung jawab kami yaitu kepala sekolah, tentunya dalam hal kunjungan dan koordinasi kepada orang tua, tentu tidak lepas pemberitahuan kepada kepala sekolah dan dukungan dari kepala sekolah ini. Saya harapkan tidak hanya kepada Santoso saja, yaitu kepada siswa-siswa kami yang lain tentunya yang bermasalah dalam proses pembelajaran ataupun bermasalah di dalam kurangnya perhatian dari orang tuanya, itu juga terselesaikan dengan baik seperti itu. Baik, lengkap sekali Pak Supri. Nah, tidak terasa Pak Supri di 20 menit kita sudah melaksanakan coaching. Bapak sudah bercerita tentang masalah Bapak dan Bapak juga sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Bagaimana ini Pak perasaannya sekarang Pak? Perasaannya alhamdulillah sudah lega, artinya ternyata dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi setelah dibicarakan terdapat mendapatkan solusi, dan solusi itu justru datangnya bukan dari orang lain tapi dari dalam diri sendiri, itu yang lebih utama. Alhamdulillah kalau kegiatan coaching kita kali ini berarti bisa dikatakan bermanfaat gitu ya Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, untuk yang terakhir bisa disimpulkan Pak, apa kesimpulan dari
percakapan kita kali ini boleh disimpulkan dengan 1 ataupun 2 kalimat saja, Pak, silahkan. Dalam pertemuan kali ini sangat bermanfaat sekali. Kesimpulannya adalah setiap masalah tentu akan ada solusinya, dan bagaimana kita pintar-pintarnya untuk mencari solusi itu. Dan solusi itu bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Supri. Nah, coaching kali ini saya kira sudah cukup ya Pak ya. Kita sudah berbincang-bincang mengenai masalah Bapak, dan Pak Supri juga sudah menemukan solusi-solusi, tinggal bergerak untuk melaksanakan ataupun melakukan rencana aksi yang sudah tadi diutarakan oleh Pak Supri. Selalu semangat ya Pak Supri ya. Nah, Pak Supri, saya ini masih penasaran nih Pak, masih ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Supri. Tentunya nanti setelah Pak Supri telah melakukan rencana, yaitu berkunjung ke rumah murid Bapak ya Pak ya, untuk mengetahui informasi-informasi, berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi mungkin hari Selasa atau Rabu begitu ya Pak ya. Iya. Baik. Kita akan berbincang lagi, tentu Bu Wulan juga akan penasaran hasilnya seperti apa dalam komunikasi. Baik, terima kasih. Semoga dari rencana tadi yang sudah Pak Supri utarakan bisa menjadikan murid Bapak menjadi fokus, sehingga dengan fokus mengikuti pembelajaran, nilai-nilainya pun akan menghasilkan nilai-nilai yang memuaskan. Tetap semangat selalu Pak Supri. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi coaching yang sangat luar biasa sekali Ibu Wulan Kusuma-Dewi dan Bapak Supriyanto. Terima kasih. Dan untuk tahapan selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan terhadap praktik coaching panjenengan berdua. Yang pertama, secara keseluruhan coach itu sudah mengkondisikan coach dalam situasi yang nyaman, situasi yang sangat relax, sehingga bisa lebih enak dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide baik dari coach ataupun coaching. Lalu yang kedua, dari pengamatan saya, langkah atau tahapan-tahapan kita terlihat jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan juga semua tahapan sudah tersampaikan baik. Dan Bu Wulan sebagai coach juga bukan gestur yang menghakimi. Artinya di sini Bu Wulan sangat welcome sekali terhadap Pak Supriyanto. Sehingga di sini terciptalah suasana yang artinya menghadirkan kehadiran penuh, sehingga praktik coaching ini saya rasa secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya Bu Wulan, saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi. Apakah saya diizinkan? Ya Bu, diizinkan. Baik, pertanyaan yang pertama Bu Wulan, apakah kemampuan coaching yang ingin panjenengan tingkatkan, dan apa indikator yang disampaikan itu tadi sudah terlaksana dengan baik? Baik, Bu Nani, akan saya sampaikan bahwa di awal saya sudah menjelaskan pada praktek coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kira pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan efektif, pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut menjadikan coach mendapatkan solusi-solusi atas masalahnya. Kemudian coach pun mendapatkan ide-ide baru seperti itu untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi saya kira tadi coaching yang saya lakukan dengan Pak Supri sangat bermanfaat dan sudah berjalan dengan baik, begitu Ibu.
Baik Bu Wulan, berdasarkan pengalaman hari ini, apa kemampuan yang ingin panjenengan kembangkan ketika praktik coaching pada kegiatan selanjutnya? Baik, untuk kegiatan praktik coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain karena kompetensi coaching itu ada 3. Tadi saya baru mengembangkan yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maka apabila saya memiliki kesempatan lagi untuk melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, saya kira saya akan bisa lebih baik untuk menjadi seorang coach seperti itu. Selain itu juga saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga coaching nanti akan lebih terbuka, akan lebih rileks dalam mengikuti kegiatan coaching, sehingga kegiatan coaching itu dapat bermanfaat, yaitu coaching mampu menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapi. Begitu Ibu. Baik, luar biasa sekali atas penjelasannya Bu Wulan. Terima kasih atas praktik coaching kali ini. Mohon maaf apabila sebagai pengamat saya masih banyak kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.